Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang hebat. Hari ini kita akan belajar tentang busur dan juring pada lingkaran. Sebelum kita belajar tentang materi ini, kita akan mengulas kembali apa itu elemen-elemen yang terdapat pada lingkaran. Anak-anak, seperti yang sudah saya paparkan di PowerPoint, tujuan pembelajaran hari ini yakni kita akan belajar tentang memahami elemen-elemen lingkaran, menentukan rumus panjang busur dan rumus luas juring pada lingkaran, dan terakhir yakni kita akan belajar tentang sudut pusat dan sudut keliling. Sebelum ke materi yang selanjutnya, kita mengulas lagi unsur-unsur lingkaran atau elemen-elemen lingkaran itu ada apa saja. Kita sebutkan. Di dalam lingkaran terdapat titik pusat lingkaran, jari-jari lingkaran, diameter lingkaran, tali busur lingkaran, apotema, juring, serta tembereng. Di sini sudah saya gambarkan busur lingkaran yang berwarna merah. Yang berwarna merah ini, garis lengkung ini namanya busur lingkaran. Sedangkan tembereng yang saya blok warna biru. Dan juring sudah saya kasih stabilo warna hijau. Ketika kalian memakan pizza, kalian umpamakan pizza itu kan berbentuk lingkaran. Kalau kita bagi menjadi 8, kita menemukan sebuah juring pada lingkaran. Apa itu busur pada lingkaran? Busur yaitu garis lengkung yang berhimpitan dengan lingkaran sehingga dapat dihitung nilainya. Ini kita bisa lihat ke PowerPoint, ini yang dinamakan busur. Rumus mencari panjang busur yakni sudut pusat per 360 derajat dikali keliling lingkaran. Dari mana 360 derajat? 360 derajat itu didapatkan dari lingkaran sepenuhnya ini. Satu putaran penuh pada lingkaran ini 360 derajat. Berapa rumus keliling pada lingkaran? Yakni 2πr, atau kita simpulkan panjang busur sama dengan alfa per 360 derajat dikali 2πr. Misalkan contoh, panjang busur AB adalah kita disuruh mencari panjang busur AB pada gambar berikut. Berapa panjang busur AB? Panjang busur AB sama dengan seperti rumus tadi, yaitu alfa per 360 derajat dikali panjang itu keliling lingkaran. Alfa per 360 derajat dikali pi
2 pi R. Sudut pusatnya yaitu 45 derajat. 45 derajat per 360 derajat dikali 2 dikali 22 per 7 dikali 7 cm. Kenapa saya memilih pi-nya 22 per 7? Karena diketahui R atau jari-jarinya itu 7. Jadi 7 dibagi 7 saya coret menjadi 1. 45 dikali 2 dikali 22 dibagi 360 derajat, maka ketemu 5,5 cm. Anak-anak yang hebat, dari contoh di atas, apakah kalian mengerti atau sudah paham? Kalau belum paham, nanti kita akan belajar bagaimana menyelesaikan soal selanjutnya di tugas kelompok. Di sini kita ada gambar juring lingkaran. Apa itu juring lingkaran? Juring lingkaran adalah daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran dan 2 jari-jari lingkaran. Jadi, ketika kita mempunyai alat peraga ini, mana sih yang dinamakan juring pada lingkaran? Juring pada lingkaran yaitu yang saya blok merah, ini yang dinamakan juring lingkaran. Yaitu daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran, daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran dan 2 jari-jari. 2 jari-jari. Jadi OB sama OA. OB sama OA ini yang dinamakan jari-jari lingkaran. Bagaimana rumusnya? Rumus mencari luas juring, yakni sudut pusat dibagi 360 dikali luas lingkaran. Luas lingkaran yaitu rumusnya 2 pi R kuadrat. Contoh soal. Ketika ada soal disuruh mencari berapa luas juring. Luas juring sama dengan sudut pusat per 360 derajat dikali pi R kuadrat. Sudut pusatnya, ini sudut pusatnya yaitu 45 derajat. 45 derajat kita masukkan dalam rumus per 360 derajat dikali pi 22 per 7 dikali R-nya 14 dikali 14. Maka ditemukan, ini saya coret menjadi 2, 77 cm kuadrat. Bagaimana anak-anak? Gampang kan mencari luas juring pada lingkaran? Kalian bisa mencoba latihan soal di buku LKS kalian masing-masing untuk mengetahui seberapa paham kalian terhadap materi ini. Selanjutnya, kita akan belajar tentang sudut pusat dan sudut keliling. Apa itu sudut pusat? Sudut pusat adalah sudut dengan derajat tertentu yang dibentuk oleh 2 buah jari-jari
yang menghadap pada posisi busur lingkaran. Sedangkan sudut keliling adalah sudut yang kaki sudutnya berhimpit dengan tali busur dan titik pusatnya berhimpit dengan suatu titik pada lingkaran. Kalian bisa dilihat pada gambar PowerPoint ini. Perbedaannya, mana sudut pusat? Ini adalah contoh sudut pusat, sedangkan yang kedua merupakan sudut keliling. Jadi, kalau saya gambarkan lewat alat peraga ini, seperti ini ya anak-anak. Kita bisa menemukan di sini sudut pusat yakni COA ini yang dinamakan sudut pusat. Sedangkan sudut keliling kita bisa menemukan sudut keliling seperti ini. Ini namanya sudut pusat, sedangkan ini adalah sudut keliling. Oke, bagaimana anak hebat? Sudah mengerti tentang perbedaan apa itu sudut pusat, apa itu sudut keliling, bukan? Yang terakhir, kita akan belajar latihan mengerjakan soal. Berdasarkan gambar garis lengkung yang diarsir kuning, berdasarkan alat peraga ini, garis lengkung yang diarsir kuning ini namanya busur lingkaran. Panjang busur AB adalah kita skip ya. Daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur dinamakan daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur dinamakan juring. Daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur, daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur ini yang dinamakan tembereng atau saya blok dengan warna hijau, ini namanya tembereng. Sedangkan titik pusat ini adalah dengan huruf O, ini adalah titik pusat pada lingkaran. Oke, sekian pembelajaran tentang busur dan juring lingkaran hari ini. Semoga anak-anak hebat menjadi paham setelah melihat video pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.